Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewayu Regita Supratnyani dan teman saya Dewayu Regina Supratyanti dan Dewayunita Melindasari. Di sini kami akan membahas tentang audit investasi. Terdiri dari investasi, perlakuan akuntansi, SPI dan prosedur audit, dan audit ekuitas pemegang saham yang terdiri dari ekuitas, perlakuan akuntansi, SPI dan prosedur. Yang pertama, audit investasi. 1. Investasi adalah penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Definisi investasi menurut PSAK nomor 13 adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Yang kedua, perlakuan akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti apakah investasi diperlakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, termasuk pengungkapan memadai mengenai hal-hal yang material. SA Seksi 13.312 PSA nomor 25 Risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Audit mempertimbangkan risiko audit dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan untuk asersi laporan keuangan mengenai investasi. SA Seksi 326 PSA nomor 07 Bukti Audit menyatakan bahwa sebagian besar pekerjaan auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan menilai bukti audit yang berhubungan dengan asersi dalam laporan keuangan. Seksi ini memberikan panduan tentang prosedur audit substantif yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti audit yang berhubungan dengan asersi tentang investasi. Yang ketiga, SPI. 1. Lingkungan pengendalian. Titik tolak pemahaman SPI siklus investasi adalah pemahaman lingkungan mengenai atas siklus investasi. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus investasi yang baik. Yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian analisis dari pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktiva pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan prosedur yang berkaitan dengan review kinerja, pengolahan informasi, pemisahan tugas, pengendalian fisik. Dokumen dan catatan terdiri dari sertifikat saham, sertifikat obligasi, bond indexed, dan lain-lain. Fungsi yang terkait meliputi pembelian surat berharga, penerimaan pendapatan periode, penjualan surat berharga, pencatatan transaksi, pengamanan atau penyimpanan surat berharga, penjaga ketepatan bukti, pembantuan investasi. Yang keempat, prosedur audit. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun investasi yang akan diuji lebih lanjut. Lakukan prosedur analitik, periksa dokumen yang mendukung transaksi perolehan dan penjualan investasi. Hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Hitung kembali laba rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Hitung kembali laba rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga periode sekitar tanggal neraca. Periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. 11. Minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan penghitungan dan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. 12. Kirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. 13. Lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi dan jumlah yang disajikan di neraca. 14. Lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. 15. Minta informasi mengenai surat berharga yang
yang dijadikan jaminan penarikan utang. 16. Bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau SAK. 17. Bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. 18. Periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. 19. Periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Audit ekuitas pemegang saham. 1. Ekuitas. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Perlakuan akuntansi. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan yang terjadi atas setiap komponen ekuitas, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset bersih pemilik atau owners suatu entitas tertentu selama suatu periode tertentu. Tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memahami sebab pertambahan atau pengurangan komponen ekuitas selama suatu periode tertentu dan dilaporkan secara jelas perubahan yang disebabkan sehubungan dengan transaksi sehubungan dengan kepemilikan dengan pemilik, misalnya setoran modal dan pembagian dividen, hasil usaha periode yang bersangkutan atau laba rugi bersih, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh entitas, pendapatan komprehensif lain seperti penilaian kembali aset tetap, penilaian kembali aset keuangan tersedia dijual, selisih kurs, translasi laporan keuangan, koreksi atau penyesuaian atas saldo laba periode lalu. Entitas menyajikan baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas lampiran keuangan jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan nilai dividen per saham. SPI, Sistem Pengendalian Intern. Yang pertama, otorisasi transaksi yang tepat, karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material. Banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua, penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Yang ketiga, panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. 4. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila panitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi serta kekurangan yang ada dengan mereka dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. 5. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan diperlukan audit yang ekstensif dan transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham. 6. Modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. 7. Modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. 4. Prosedur audit. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen serta sertifikat saham. 2. Meminta kopi dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Kehakiman, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam file permanen. 3. Mencocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah harus diperiksa. 5. Menjelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor serta premium dan diskon dari penjualan saham. Jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock baik dalam jumlah lembar maupun nilai
nominalnya. Rincian pemegang saham. 6. Memeriksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earnings atau defisit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi. Selanjutnya, seandainya ada pembagian dividen, diperiksa apakah dividen dibagi dalam bentuk cash dividen, stok dividen, atau properti dividen. Pencatatannya sudah benar pada waktu deklarasi maupun pembayaran dividen, sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang melalui notland rapat direksi dan RUPS. 8. Memeriksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 9. Mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. 10. Seandainya ada treasury stock. 1. Memeriksa bukti pembelian dan otorisasinya. 2. Memeriksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. 3. Menanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. 4. Memperhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. 11. Memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 12. Memuat kesimpulan mengenai kewajaran permodalan. Contoh audit investasi. Polda minta BPKP audit kasus investasi PT KAI Bandung untuk mengetahui berapa nilai kerugian negara dalam kasus proyek investasi PT Kereta Api Indonesia dengan PT Optima Karya Cipta Manajemen. Penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Jabar berkoordinasi dengan BPKP memohon untuk mengaudit proyek tersebut sudah diajukan sedikit beberapa waktu lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit, kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Drs Dede Ahmad Jumat 30/10. Sebagaimana diberitakan Republik, dana investasi yang ditanamkan PT KAI ke PT OKCM jumlahnya 100 miliar. Menurut Kasat Dipikor Polda Jabar, HKBP Dr. Sony Sunjaya, dana investasi tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh pihak PT OKCM. Kalau dikembalikan tentunya tak ada kerugian negara. Sampai saat ini belum ada dana yang dikembangkan, ujar dia. Dokumen perjanjian pembayaran utang piutang itu, lanjut Triweka, bisa menjadi bukti kuat bahwa persoalan tersebut merupakan kasus perdata. Selain masalah tersebut, ia juga mempertanyakan penahanan kliennya, sedangkan tersangka dari PT OKCM sampai saat ini tidak ditahan. Kesimpulan, PT KAI menderita kerugian sebesar 10 miliar terhadap investasi pada PT OKCM karena dana investasi tersebut tidak dikembalikan. Proses audit yang memakan waktu cukup lama. Kasus ini dijadikan kasus pidana, padahal seharusnya masuk ke ranah perdata. Selanjutnya, contoh audit ekuitas pemegang saham. Kasus PT Karina Utama. PT Karina Utama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi serta pemasaran, pengujian dan uji kelayakan berbagai jenis produk dan peralatan telekomunikasi. PT Karina Utama Tbk memperoleh surat pernyataan efektif dari Bapepam Good Corporate Governance. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan, dari penyimpangan dana yang merugikan pemegang saham, manipulasi laporan keuangan yang melibatkan pihak eksternal, hingga tidak dibayarkan hak karyawan mereka. Seharusnya sebagai perusahaan yang go publik, harusnya PT Karina Utama Tbk memberikan laporan keuangan dengan lebih jujur sebagai undang-undang yang mengatur dalam perdagangan di bursa. Tentunya hal ini melibatkan banyak shareholdernya yang mengharapkan keuntungan dari seorangan tersebut. Demikian dari presentasi kami tutup dengan para mesanti Om Santi Santi Santi.